Dua, tiga. Halo Sobat Teknik, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, semangat, dan produktif dalam menjalani aktivitas perkuliahan maupun organisasi. Dan saya ucapkan selamat datang kembali di Podcast Duta Fakultas Teknik tahun 2026, Connect. From here we are connected. Saya Elgin Muhammad Alfain selaku host pada podcast hari ini. Hari ini kita akan membahas daripada tema yang sangat menarik, juga relevan dengan perkembangan dunia saat ini, yakni inovasi yang berdampak, peran mahasiswa teknik dalam membangun teknologi berkelanjutan. Sebagai mahasiswa teknik, tentu kita tidak hanya dituntut untuk belajar teori di kelas saja, melainkan kita juga harus mampu untuk memberikan solusi nyata dengan memberikan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Dan hari ini, kita kedatangan narasumber yang spesial yang memiliki pengalaman luar biasa dalam mengembangkan sebuah proyek inovatif hingga berhasil meraih di prestasi pada ajang kompetisi. Kita akan mengobrol mulai dari proses awal mengembangkan ide, tantangan selama proses, hingga akhirnya mendapatkan sebuah insight berharga daripada ajang kompetisi ini. Baik, mungkin kita langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo, selamat datang Bang Adam. Halo, selamat kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Adam Putra Wijaya. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung. Saat ini saya masih semester 4 dan saya akan menjelaskan tentang inovasi berkelanjutan untuk mahasiswa. Wah, pembukaan yang sangat menarik Bang. Dan kalau boleh tahu Bang, sebelum kita masuk ke inti acara kita, kalau boleh tahu Abang saat ini sedang mengemban organisasi apa dan kira-kira kesibukan apa yang Abang jalani hari ini? Baik, terima kasih. Untuk organisasi yang saya emban yaitu ada dua. Yang pertama itu ada Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil. Organisasi ini saya berperan sebagai staf. Nah, untuk yang kedua di sini ada namanya itu Ormawa Civil Construction Club. Di sini saya sebagai ketua umum yang menaungi ada 4 divisi. Seperti itu, Mas. Wah, keren sekali ya teman-teman Sobat Teknik. Bang Adam ternyata ketua dari Ormawa C3. Nah, baik Bang. Mungkin untuk memulainya, kita boleh ceritakan dulu Bang, mengenai produk atau inovasi yang Abang dan tim kembangkan hingga berhasil mendapatkan juara. Dan kalau boleh tahu, kejuaraan apa yang Abang dapatkan ketika berada di lomba tersebut? Hmm. Baik, kalau misalkan untuk ajang kompetisi itu saya dari semester 1 udah cukup banyak mengikuti ya. Kira-kira ada sekitar 10 sampai 13 perlombaan yang sudah saya ikuti dari semester 1. Untuk yang pertama itu saya pernah ikut dari UNJ juga. Waktu itu saya mendapat juara 2. Waktu itu tema lombanya itu desain dengan hunian rumah 2 lantai berkelanjutan. Nah, Rumah jadi 2 lantai. ya rumah 2 lantai berkelanjutan. Nah, jadi untuk rumahnya itu kita memaksimalkan untuk cahaya dan sistem ventilasi agar cahayanya itu bisa masuk, hemat energi dan hemat listrik. Nah, setelah itu yang kedua, ini saya sambil ingat-ingat dulu ya. Oh iya, boleh silahkan Abang. Yang kedua itu ada lomba dari Universitas Samudra di Aceh. Oh, di Aceh? Iya, di Aceh. Jadi lombanya ini tuh mendesain gedung apartemen 8 lantai. Oh, Nah, jadi 8 lantai. 8 lantai. Berarti naik dari sebelumnya ya Bang, Heeh, 2 lantai. 2 lantai jadi 8 lantai. Karena normalnya untuk lomba gedung itu kalau nggak 4 ya 8 lantai biasanya. Oh, ada standarnya ya? Ada standarnya. Hmm. Nah, jadi untuk ini kan masih tahun 2024 ya waktu saya lomba masih semester 1 itu saya ikut bareng angkatan 2022. Nah, jadi saya angkatan 2024 sendiri di sana dan saya ikut mendesain untuk perlombaan tersebut. Nah, untuk perlombaan ini kami mendapatkan juara 3 tingkat nasional. Wah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Nah, selanjutnya saya udah mulai coba untuk pindah ke lomba lain yaitu lomba merancang jembatan kabel. Oh, Itu di jembatan. Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara kalau nggak salah. Sulawesi Tenggara Sulawesi sekarang. Tenggara. Itu mendapatkan juara 3 lagi. Wah, alhamdulillah. Juara 3 tingkat nasional selanjutnya mulai dari bulan Januari tahun 2025 awal itu saya ikut yang namanya Fondasi Steel Bridge Competition itu yang dilaksanakan oleh Universitas 11 Maret. UNS berarti Iya, ya? UNS. Oke. Nah, jadi untuk lomba ini lomba besar sebenarnya. Jadi kita itu nggak hanya merancang jembatan yang ada pada desain, tapi kita juga membuat prototipe jembatannya. Prototipe-nya berarti miniaturnya Iya, ya? miniaturnya. Miniaturnya tuh menggunakan rangka baja hollow. Jadi dengan ukuran spesifikasi jembatannya itu dengan lebar 50 cm dan panjang 2 meter.
Oh begitu, berarti Mhm, cukup besar juga ya, Bang? cukup besar. Jadi untuk proses fabrikasinya itu kurang lebih 2 bulan untuk tahun lalu, tahun 2025. Selama 2 bulan kami fabrikasi dan kami berangkat ke Universitas 11 Maret untuk uji lanjutan jembatannya. Wah, berarti sebuah perjalanan yang panjang ya, Bang, untuk Mhm. dalam ajang perlombaan ini? Ya, ajang perlombaan ini Iya. panjang sekali lombanya. Jadi sebelum masuk ke tahap finalis, kita itu tahap seleksi dulu, seleksi proposal. Jadi Oh. dalam proposal ini itu biasanya yang pertama ada untuk teori-teori jembatannya, analisa struktur, dan desain. Nah, jadi kalau misalkan ketiga ini lolos di proposal, maka bisa lanjut ke finalis untuk membuat miniatur jembatannya dan diuji lendut, seperti itu. Oh, seperti itu. Mhm, Oh ya, Bang, sama kemarin saya melihat di Instagram Fakultas Teknik UNJ, mhm. itu Abang memenangkan juara lagi ya, Bang? Iya, Nah, itu juara apa, Bang, kalau boleh tahu? waktu kemarin itu juara satu lomba Building Innovation Nasional yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia. Waktu itu lombanya itu mulainya kurang lebih selama 2 bulan prosesnya. Jadi untuk tahap mendesain itu ada di waktu 1 bulan. Nah, jadi lomba yang ini tuh kita mengedepankan integrasi untuk BIM atau Building Informasi Modeling. Jadi kalau misalkan kita menggunakan software dengan metodologi BIM, kita itu menggambar garis secara 2 dimensi, Hmm? tapi untuk gambar 3 dimensinya juga ikut muncul Oh, dan sudah ada volume bangunannya, seperti itu. wah, berarti sangat spesifik dan kompleks ya, Bang? Ya, ini yang seperti saya jelaskan tadi, jadi kalau misalkan kita menggunakan software BIM, setiap elemen itu sudah ada spesifikasi dan perhitungannya. Jadi kalau misalkan kita ingin membangun rumah dan menggambarnya menggunakan BIM, misalkan kita mau menarik garis 1 meter, nah dari Iya. 1 meter misalkan tingginya 4 meter itu sudah terhitung kebutuhan batu batanya berapa, Wah. biayanya berapa, dan scheduling-nya berapa itu udah ketahuan semua. Jadi bener-bener menghemat waktu banget. Wah, begitu ya. Baik, Bang. Wah, keren banget ya Sobat Teknik. Daripada prestasi yang didapatkan Bang Adam Mhm, selama kurang lebih 4 semester ya, Bang? 4 semester. 4 semester ini. Nah, baik, Bang. Dan tentunya proses membuat inovasi seperti Mhm, ini itu tidak mudah ya, Bang. mhm. Dan kalau boleh tahu nih, Bang, sebenarnya apa yang menjadi latar belakang atau keresahan utama Abang nih hingga akhirnya muncul ide proyek ini? Apakah mengacu pada lomba tersebut ataukah kita juga melakukan survei sendiri pada kebutuhan yang ada di lapangan? Oke, sebenarnya untuk studi kasus pada perlombaan yang menjadi latar belakang, itu ada TOR atau Term of Reference yang dikeluarkan oleh kampus tersebut. Jadi misalkan kampus tersebut membuat TOR seperti kemarin dengan judul Inovasi Bangunan Gedung Berkelanjutan. Nah, di situ nanti kami akan cari kasusnya kira-kira bangunan yang padat penduduk, nanti akan kami bangun suatu bangunan di situ sebagai solusi utama masalah tersebut. Jadi dari tema tersebut kami mengusulkan untuk bangunan yang hemat energi, hemat pencahayaan, dan ramah lingkungan. Jadi kami bentuk sebagai proposal, sebagai desain, setelah itu akan kami presentasikan kepada dewan jurinya, dan itu bisa menjadi nilai tambah. Wah, baik, Bang. Dan apakah dalam inovasi ini, Bang, itu menekankan pada, wah, harus perhitungan yang rumit-rumit dulu Mhm. atau justru mulai dari ide sederhana dulu, Bang, kalau dalam perlombaan ini? Kalau misalkan dalam perlombaan itu semuanya itu kan menggunakan yang namanya preliminary design. Jadi secara desain kasarannya dulu aja. Yang pertama kita cari dulu tanahnya kira-kira di mana nih yang padat penduduk. Nanti akan kita bangun bangunan hunian vertikal, bangunan gedung yang akan menjadi solusi dari kepadatan tersebut. Nah, setelah itu akan kami hitung dulu secara kasaran. Jadi untuk inovasi yang kami ambil waktu lomba kemarin itu inovasi menggunakan Autodesk Insight. Jadi kita bisa melihat karbon emisi, kebutuhan cahaya, dan kebutuhan listrik pada suatu gedung. Hmm. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat gedung-gedung itu kan butuh banget lampu kan, Ya. dan berapa watt lampu, ada berapa jumlahnya. Tapi kalau misalkan sudah kita analisis menggunakan software BIM yang tadi, Mhm. kita itu bisa tahu kira-kira pencahayaan yang masuk itu berapa. Jadi bisa kita Oh. maksimalkan dengan mengurangi jumlah watt dan jumlah berapa buah lampu yang dibutuhkan pada bangunan tersebut. Wah, berarti emang pertama tuh dari ide kerangka yang Mhm. kasar ya? Yang kasar Yang dulu. kasar dulu, terus analisis kebutuhan, Mhm. sampai akhirnya baru kita bangun desainnya ya? Iya. Gitu. Wah, menarik sekali. Mhm. Dan berarti ini benar-benar lahir dari kebutuhan nyata ya, Bang? Kebutuhan nyata. Dari lingkungan yang Abang survei tersebut. Iya. Baik. Dan kalau boleh tahu nih, Bang, kan ini adalah sesuatu proyek yang kompleks ya. Mhm. Apalagi mungkin bagi orang awam, wah, untuk membuat sesuatu seperti ini pastinya ribet banget. Mhm. Nah, kira-kira apa sih langkah awal
yang Abang lakukan bersama tim dalam, membuat proyek ini? Untuk langkah pertama itu semua orang pasti kebingungan kalau misalkan dikasih studi kasus atau dikasih masalah. Jadi langkah pertama yang kita baca itu maaf, langkah pertama yang kita lakukan itu pasti membaca Membaca? membaca, Wah, ini berarti ditekenin banget ya, Bang, ditekenin membaca? banget membaca. Terutama di organisasi saya juga itu di C3 kita semua memang wajibkan untuk membaca. Karena apapun masalahnya jawabannya itu pasti harus dengan mulai membaca terlebih dahulu. Jadi bagaimana cara kita mencari masalah, ya kita harus membaca, karena kan nggak mungkin ada jawaban tapi nggak ada masalah, Wah, seperti itu. bener banget. Ini mungkin bisa jadi statement ya, Bang? Mhm, Jadi statement positif untuk sobat-sobat teknik sekalian. Nah, berarti itu langkahnya membaca ya? mhm. Membaca sangat besar. Kira-kira setelah membaca, Bang, apa mungkin satu langkah lain yang sangat penting? Setelah itu ada brainstorming dan diskusi. Brainstorming. Iya, brainstorming kita akan mengeval beberapa bacaan kita dan akan kita pilih kira-kira bangunan seperti apa yang optimal nih untuk kedepannya sesuai dengan kondisi lokasi tersebut. Setelah itu kita juga diskusi dengan dosen pembimbing dan dengan kakak-kakak tingkat yang pernah mengikuti perlombaan pada sebelumnya. Nah, setelah itu baru akan kami patenkan untuk desain kami akan seperti ini dan akan kami seriusi untuk fitur-fitur pada bangunannya, seperti itu. Oh, jadi seperti itu. Mhm, Mah, saya dari tadi dengarnya tuh, oh menarik banget ini mhm, topiknya ya. Apalagi dalam ranah udahlah teknologi, mhm, terus dilombakan ya Bang. mhm, Pastinya ada rasa deg-degan, mhm, ya pasti pasti. pastinya ya. Dan Bang, kalau misalnya nih, setelah Abang dan tim Abang melakukan langkah pertama dan kedua tadi, Mhm, pastinya kan ada tantangan ya Bang, atau mhm. hambatan. Kira-kira tantangan yang paling Abang ingat atau Abang alami itu apa Bang? Jujur kalau misalkan tantangan itu ada banyak, ada tantangan dari internal atau tantangan eksternal di hal yang tidak kita ketahui. Contohnya yang internal itu ada perbedaan persepsi itu pastinya, itu bisa kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Nah, untuk yang kedua itu, untuk menemui dosen pembimbing untuk konsultasi itu agak lumayan sulit waktunya, dan kalaupun kita udah ketemu, pasti waktunya sebentar banget, hanya beberapa menit saja, Hanya tiga beberapa puluh menit? sampai 40 menit, gitu. Dan untuk masalah yang lain itu yang, menurut saya cukup mudah untuk diatasi itu masalah bagaimana cara kita menggunakan software-nya, bagaimana cara kita menghitung, dan bagaimana cara kita menganalisis, karena itu menurut saya hal yang memang sudah sewajarnya jadi masalah, gitu. Oh, berarti justru kendala teknis malah lebih mudah ya Bang, Mhm, daripada kendala di internal dan iya eksternalnya. benar, Nah Bang, misalnya dalam kendala internal nih, mhm, ada sebuah masalah yang mungkin, sangat susah diatasi, misalnya mhm, seperti anggota tim yang sudah burnout mungkin, mhm. atau mungkin dari masalah diri yang udah kehilangan motivasi. Mhm. Nah, dari Abang sendiri itu ada solusinya gak Bang, untuk, menghadapi tantangan tersebut? Untuk solusi sebenarnya semua orang mengalami hal yang sama ya, burnout, kehilangan motivasi, atau kalau dalam gambar kita sebut sebagai art block atau kehilangan mood untuk menggambar seperti itu. Oh, ada nama art block? Iya, itu istilah. Oh, istilahnya, Mhm. oke. Nah, jadi kalau misalkan saya sudah kehilangan motivasi atau capek banget atau berhenti di tengah-tengah, saya mikir lagi, kira-kira alasan saya mulai ini untuk apa sih? Untuk siapa? Nah, setelah itu saya coba kerjain aja, selesai nggak selesai yang penting kerjain dulu, jalan dulu. Karena kalau misalkan kita mau nunggu mood, nggak akan ada mood-nya. Oh iya bener, berarti Mmm. emang ada istilah ini ya Bang, paksa jadi terbiasa. Iya, paksa. Lama-lama jadi terbiasa. Oke, baik Bang. Dan selanjutnya nih Bang, Mhm, dalam perjalanan Abang sampai mendapatkan prestasi, mhm, pasti ada sosok nih yang mhm. pastinya berpengaruh atau mungkin sangat mendukung Abang, baik Abang maupun tim. Nah, menurut Abang siapa yang paling berperan penting atau berpengaruh dalam proses Abang dalam perlombaan dan pembuatan teknologi ini selama 4 semester? Jujur sebenarnya sosok motivasi yang selama ini saya jadikan sebagai penyemangat itu yang jelas orang tua sendiri. Orang tua. Iya, orang tua saya. Sebenarnya saya memulai semua ini tuh karena orang tua dan diri saya sendiri. Itu yang pertama, dan yang kedua itu teman-teman yang ada di lingkungan saya, entah di lingkungan rumah atau di lingkungan kampus, seperti itu. Oh, seperti itu. Mhm, Oh ya Bang, kalau misalnya nih Bang, eee, dalam peran seperti mhm, dosen, mhm. apakah itu juga memberi peran yang signifikan Bang, dalam, mendukung kesuksesan Abang dalam menjalanin proyek ini? Jujur sebenarnya dosen tuh sangat penting, penting banget. Kalau misalkan aja waktu lomba itu saya nggak coba konsultasi ke dosen, nggak mungkin saya bisa dapat juara satu waktu itu.
Oh, Karena dosen itu bisa melihat yang nggak kita lihat, gitu. Jadi kami ini bertiga nih udah merancang, udah membangun, udah menghitung, wah udah perfect banget lah itu yang kami rasakan. iya. Udah perfect, udah sempurna. Tapi setelah kami coba konsultasi dengan dosen, ternyata dosen itu melihat celah yang nggak bisa kita lihat. Oh ini kurang di sini, ini nggak ada ini, coba ini diganti ini. Dan setelah kami pikir-pikir, oh iya ya bener juga, coba kita tambahin aja gitu. Nah Oh sebagai salah satu studi kasusnya dosen saya itu minta untuk parkiran outdoor yang di luar itu ditambahin SPKLU. oh, apa itu, Bang? Jadi SPKLU itu untuk stasiun pengecasan mobil mobil listrik, seperti itu. Oh, seperti yang di depan gedung SFD Iya, ya? seperti itu. Cuma untuk atapnya itu menggunakan panel surya, Oh, berarti efisiensi energi juga. efisiensi energi. Kita dapat cahaya dari matahari dan untuk ngecas mobil listrik juga, seperti itu. Jadi untuk sisa chargernya yang tidak terpakai akan dialirkan melalui gedung, untuk lampu, untuk AC dan lain-lain, seperti itu. Wah, berarti ini benar-benar menekankan efisiensi ya, Bang? Efisiensi banget, Efisiensi banget. Berarti ini juga jadi salah satu pemata statement mungkin mahasiswa yang takut sama dosen kali ya, Mas? bener, Yang mana tuh mereka seringkali berkata, "Ah, dosen ini sukanya hanya mengatur." mhm, Padahal mungkin dari perspektif lain itu ada benarnya ya? ada benarnya, Ada benarnya. Baik. Terima kasih, Bang, atas mhm, jawaban yang luar biasa. Berarti dukungan dari lingkungan, bahkan dari keluarga, mhm, itu memang penting banget ya, Bang, mhm, dalam proses perkembangan Abang? mhm, Baik. Baik, mungkin Bang, pertanyaan selanjutnya nih Bang, yang mungkin jadi perdebatan mahasiswa juga ya, mhm. itu adalah seberapa besar Bang pengaruh dari pengalaman organisasi kepada keberhasilan daripada proyek ini Bang? Jadi pertanyaannya tuh, manfaat organisasi dalam mendukung kelancaran perlombaan seperti itu, Mas, atau gimana ya? Boleh secara untuk individu, Mhm, pengalaman, sama sekaligus dalam mungkin profesionalitasnya mhm. dalam proyeknya, gitu. Jujur untuk organisasi sebenarnya yang dicari itu kan yang pertama soft skill, Ya, karena itu hal yang nggak kita dapat di kelas kan. betul. Nah, jadi bagaimana kita di organisasi yang kita dapat itu cuma satu, yaitu masalah. Dan setelah kita selesaikan masalah ini, kita akan mendapat pengalaman dan pembelajaran. Nah, dari sinilah kedewasaan itu terbentuk. Jadi kita dapat memahami tipikal orang, kita dapat memahami tipe-tipe masalah. Kita jadi bisa tahu nih jalan keluarnya kemana. Nah, setelah saya bergabung ke organisasi dan naik sebagai ketua, di situ saya bisa melihat banyak sekali masalah dan saya itu kurang lebih bisa tahu kayak gimana sih solusinya untuk masalah ini, bagaimana cara melobi orang, bagaimana cara menengahi suatu masalah yang angkatannya itu beda-beda, ada banyak. Mhm. Nah, dari situ saya bisa belajar soft skill dan saya dapat relasi juga, seperti itu. Wah, berarti peran organisasi ini dalam soft skill begitu besar ya Bang? Begitu besar kalau Ya, serius. kalau serius? Mhm, Wah, baik, bisa didengarkan sobat teknik mhm, bahwa ternyata dalam menekuni sesuatu kita itu harus serius. mhm, Dan ternyata organisasi itu bukan membawa sesuatu yang instan, mhm. melainkan membawa sebuah dampak kecil yang akan bermanfaat, contohnya dalam menyelesaikan masalah ya, Bang? Menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Dan satu lagi yang saya pahami setelah masuk ke organisasi itu, birokrasi kampus. Oh, Saya kenapa, Bang? saya jadi paham untuk langkah-langkah persuratan bagaimana jika kita ingin mengundang materi dari luar, kita ingin membuat suatu acara, langkah-langkahnya bagaimana, itu jadi saya ketahui. Mhm, Berarti benar-benar menambah, oh ternyata prosesnya seperti ini, mhm. dan bisa memudahkan untuk kedepannya ya, Bang? Memudahkan untuk ke depannya dan saat kita terjun ke masyarakat, kita disuruh membuat acara atau kegiatan yang serupa, kita nggak bingung lagi karena kita udah pernah tahu caranya, Oh begitu, seperti itu. baik. Jadi benar-benar membentuk kerangka pola berpikir yang bagus. Ya berarti kerangka berpikirnya tuh terbentuk dengan Mhm, rapih ya dengan kalau gitu, rapi dan sistematis. dan sistematis. Bukan kalau kata orang-orang yang filsafat tuh Mhm, intuisi ya Bang, iya nggak pakai intuisi, intuisi kasar ya, mhm, tapi sistematis yang rapih. mhm, Nah, mungkin kita masuk ke segmen yang mungkin ditunggu-tunggu mahasiswa yang sedang kurang motivasi Bang, mhm, yakni insight dan inspirasi. Yang mana di segmen ini Abang akan membagikan pengalaman paling berharga yang didapat selama mengikuti ajang kompetisi ini. Nah, kira-kira nih Bang, mhm. insight terbesar apa yang Abang dapatkan setelah melalui proses yang panjang ini Bang? Insight yang saya dapat itu yang pertama, ketahanan atau resilient.
Ketahanan, Iya, dalam hal apa, Bang? dalam hal apapun intinya kalau misalkan kita sudah mengikuti sesuatu, kita itu harus bertanggung jawab, berdedikasi dan berintegritas sampai hal tersebut selesai bagaimanapun caranya. Oh, berarti bukan siapa yang duluan, tapi yang bertahan Iya dari benar. awal sampai akhir, gitu. Nah, selain ketahanan, Bang, ada lagi gak, Bang, satu nih, mungkin yang nyentuh ke hati sobat teknik yang Mhm, menyaksikan podcast kita hari ini? mhm. Kalau menurut saya itu jangan pernah membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, karena setiap orang itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, proses yang berbeda-beda. Jadi menurut saya itu dari yang saya pahami dari saya semester 1 sampai semester 4 ini, fokus pada diri sendiri, jangan terlalu ngelihat orang lain, karena kesuksesan orang lain itu bukan berarti kegagalan untuk kita. Oh, I see. Mhm, Berarti ini sebuah motivasi bahwa tidak ada standar tetap ya, Bang? tidak ada standar tetap. Tidak ada standar tetap Mhm, untuk menentukan kita ini gagal atau sukses betul, dibandingkan orang lain. orang lain. Baik. Wah, insight yang sangat luar biasa ya, sobat teknik. Dan kadang memang proses yang panjang ini justru memberikan pelajaran yang paling besar juga ya, Bang, Betul. dalam hidup. Dan kalau boleh jujur nih, Bang, kira-kira menurut Abang, kan mengikuti lomba dan pembuatan teknologi ini Mhm, memerlukan waktu, yang artinya kok waktu kita dikorbankan ya, Bang. mhm. Nah, kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan saat mengikuti ajang-ajang bergengsi seperti ini? Kekurangan dan kelebihan ya. Untuk kelebihannya kita semua tahu ya seperti prestasi, validasi, dan kita juga dapat relasi atau kepercayaan dari orang-orang lain. Itu keuntungannya semua orang tahu. Tapi yang orang nggak tahu itu kekurangannya kalau misalkan kita fokus pada lomba kan. Iya, betul. Nah, jadi kekurangan yang pertama itu jam tidur atau waktu istirahat. Karena saat kita sibuk banget dan kita mencoba produktif untuk memperbaiki diri kita sendiri, untuk mencapai versi terbaik diri kita, yang bisa kita korbankan itu cuma 2 hal. Yang pertama itu ada jam main dan yang kedua jam tidur. Mau nggak mau kedua hal ini tuh dipangkas untuk prestasi dan akademik, mau nggak mau. Wah, berarti kalau jam tidurnya dipangkas, Bang, Mhm, itu ngaruh ke kesehatan nggak, Bang, selama, misalnya dalam 2 bulan? Itu mhm. apakah langsung terasa efeknya, Bang? Mungkin karena saya udah terbiasa kuliah sambil kerja, sambil ngajar juga jadi asisten dosen, jadi menurut saya istirahat itu tetap penting, cuma kalau misalkan memang ada tanggung jawab yang harus selesai hari itu, harus diselesaikan hari itu juga, karena itu termasuk ke integritas kita. Wah, poinnya, mungkin kalau disebutnya tuh nusuk banget ya, Bang, Mhm, yakni integritas, yang integritas. mana mungkin bagi sebagian orang ini susah banget ya, Mhm, karena biasanya nih, diberikan tanggung jawab hari ini, mhm, namun karena dia merasa, "Wah, bisa santai dulu hari ini, santai bisa dulu, besok." mhm, Kalau di meme di internet tuh bilangnya, "Kalau bisa besok, kenapa harus iya, kenapa sekarang?" harus sekarang? Kalau bisa Iya. orang lain kenapa harus saya? Nah, betul banget, Mhm, Bang. Berarti statement itu sangat tidak integritas ya, Bang, mhm, dan mungkin berpengaruh juga untuk diri kita ya, mindset. untuk diri kita dan orang lain juga karena saat kita mendapatkan beberapa pekerjaan proyek dari relasi kita, entah dari dosen atau kakak tingkat, kita itu jarang sekali mengerjakan sendirian, biasanya kita mengerjakan itu berkelompok. Jadi kalau misalkan ada satu orang yang malas atau satu orang yang kurang fast respon, itu bakal berdampak ke semuanya. Oh, begitu. Mhm, Terima kasih, Bang, atas jawaban yang luar mhm. biasa. Nah, Bang, Tapi dari yang saya tekenin tuh ya, istirahat itu tetap penting. Pokoknya oke. curi-curi waktu aja entah tidur siang sejam atau 2 jam. Kalau misalkan udah merasa kayaknya besok bisa sakit nih kalau nggak tidur, nggak apa-apa tidur dulu aja seperti itu. Oke, jadi integritas itu penting, Mhm, tapi yang lebih penting adalah kesehatan kesehatan diri. diri. Baik, dan selanjutnya, Bang, mungkin sobat teknik yang Mhm, menyaksikan podcast kita hari ini masih memiliki segenggam keraguan yang mhm, ada di hati mereka. Kayak takut untuk memulai, takut untuk, apa ya, bersusah-susah. mhm. Kira-kira menurut Abang, apa pesan yang Abang sampaikan untuk sobat teknik kita kali ini? Simpel aja kalau misalkan kita ingin mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapat, kita harus melakukan hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Karena nggak ada hasil tanpa pengorbanan, Oh, seperti itu. betul. Baik, tidak ada hasil tanpa pengorbanan. Pengorbanan, betul. Baik, ini bisa jadi diukir di hati teman-teman sobat teknik semua Mhm, bahwa di kehidupan ini ada istilah tidak ada yang gratis ya, tidak Bang? ada yang gratis, benar. Benar, Mhm, karena semua ketika kita ingin mendapatkan itu kita harus berkorban. 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 Baik, Bang. Dan wah, tidak terasa sobat teknik, kita sudah berada di penghujung podcast hari ini.
Dari perbincangan kita bersama Bang Adam hari ini, kita belajar bahwa inovasi itu tidak selalu dimulai dari hal yang besar, melainkan dari hal yang dekat dengan kita dan juga dari ide sederhana yang lahir dari keresahan yang ada. Dan kita bisa berkembang menjadi sebuah solusi yang berdampak besar jika dikerjakan dengan konsisten, kolaboratif, integritas, dan penuh semangat. Selain itu, ternyata dari pengalaman Bang Adam selama 4 semester ini, organisasi itu juga memiliki peran penting dalam membentuk komunikasi, kepemimpinan, dan kerjasama tim yang mana merupakan kemampuan ya Bang, kemampuan yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan proyek teknologi berkelanjutan seperti ini. Dan terima kasih banyak kepada Bang Adam atas cerita dan insight yang luar biasa yang sudah dibagikan hari ini. Dan terima kasih juga untuk pada seluruh sobat teknik yang sudah menyaksikan podcast Duta Fakultas Teknik tahun 2026. Jangan lupa terus dukung karya dan inovasi mahasiswa teknik Indonesia karena perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang berani untuk dicoba. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang tidak kalah menarik dan inspiratif. Saya Elgin Muhammad Alfain selaku host pamit undur diri dan tetap semangat berkarya, tetap terus berinovasi dan jadilah mahasiswa yang berdampak bagi masyarakat. Dadah sobat teknik. Ada